Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miswal Sakua dengan NIM 2020-53191 dari program studi Sistem Informasi kelas D Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dasar akuntansi pada pertemuan ke-11, yaitu tentang akun dan manfaatnya. Langsung saja untuk pengertian akun. Akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan beban. Di sini ada gambaran akun T. Di sini ada nama perkiraan, di sini ada sisi debit, di sini ada sisi kredit, atau di sini sisi kiri, di sini ada sisi kanan. Jadi sisi debit itu di sisi kiri, sisi kredit di sisi kanan. Next, akun 2 kolom. Ini adalah gambaran contoh akun 2 kolom. Di sini terdapat sisi debit, di sini ada sisi kredit. Di sini ada tanggal debit, di sini ada tanggal kredit. Di sini ada total debit dan saldo debit. Di sini ada total kredit dan saldo kredit. Intinya tetap sama seperti akun T. Di sini ada sisi kiri, di sini adalah sisi kanan. Lanjut, ada akun 4 kolom. Ini adalah contoh akun 4 kolom. Intinya tetap sama. Di sini ada tanggalnya, di sini ada keterangan, di sini ada sisi debit, di sini ada sisi kredit, di sini ada saldo debit dan saldo kredit. Pengelompokan akun. Jadi akun-akun di buku besar itu dibagi menjadi 2, yaitu akun real dan akun nominal. Untuk pembahasan yang pertama yaitu akun real. Akun real atau akun neraca atau yang disebut juga akun real yaitu semua akun yang terdapat di dalam neraca seperti akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Sedangkan akun nominal atau akun-akun laba rugi atau yang disebut juga akun nominal yaitu semua akun yang terdapat di dalam laporan rugi laba yang mencakup akun pendapatan dan akun beban. Ini adalah gambaran buku besarnya. Akun-akun itu terbagi menjadi 2 ya, yaitu akun real dan akun nominal. Untuk akun real terdapat akun aktiva, akun hutang, akun modal. Untuk akun nominal terdapat akun pendapatan dan akun beban. Lanjut pada pedoman pengisian akun. Di sini terdapat 6 akun untuk pedoman pengisian akun ini. Ada akun aktiva, akun hutang, modal, penjualan, beban, dan prepay atau penarikan uang pribadi. Nah, untuk pedoman pengisian akun untuk aktiva itu defaultnya ada di sisi kiri, hutang ada di sisi kanan, modal ada di sisi kanan. Selanjutnya ada penjualan. Penjualan defaultnya ada di sisi kanan. Untuk beban defaultnya ada di sisi kiri. Prepay atau penarikan uang pribadi ada di sisi kiri juga. Jadi bisa disimpulkan aktiva itu kiri, hutang kanan, modal kanan, penjualan kanan, beban kiri, prepay kiri. Lanjut, buku besar atau general ledger. General ledger atau buku besar adalah kumpulan dari semua akun atau perkiraan yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan suatu kesatuan. Jadi akun-akun yang terdapat pada jurnal umum itu apabila dikumpulkan menjadi satu akan menjadi satu buku besar yang dimiliki suatu perusahaan. Selanjutnya ada neraca percobaan atau neraca saldo. Adalah suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada di dalam buku besar beserta saldo akhirnya pada akhir suatu periode akuntansi tertentu. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, dan seterusnya. Jadi bisa diartikan
Neraca saldo ini adalah lanjutan dari buku besar atau general ledger. Lanjut, ada laporan keuangan. Laporan keuangan di sini terdapat yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau keuntungan atau laba dalam suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Maksudnya dalam periode akuntansi tertentu, bisa 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah suatu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dalam suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tertentu. Next. Selanjutnya ada neraca. Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Lanjut. Nah, di sini ada contoh laporan laba rugi. Kita ambil contoh yaitu Toko Jaya Computer Service. Di sini terdapat pendapatan sebesar sekian. Kemudian ada beban operasional terdiri dari beban promosi sebesar sekian, beban listrik dan telepon sebesar sekian, beban gaji karyawan sebesar sekian, yang menghasilkan beban total operasional sebesar sekian. Kemudian didapatkan total laba kotor sebelum pajak sebesar sekian. Laba kotor ini didapatkan dari total pendapatan dikurangi dengan total beban operasional yang menghasilkan laba kotor sebelum pajak. Apabila sesudah pajak nanti akan muncul lagi yaitu laba bersih setelah pajak. Next. Selanjutnya ada contoh laporan perubahan modal. Untuk kasus yang sama, terdapat modal awal periode sebesar sekian. Kemudian ada laba usaha periode berjalan atau laba berjalan sebesar sekian. Kemudian ada prepay atau penarikan uang pribadi sebesar sekian. Didapatkan modal akhir periode sebesar sekian. Modal akhir periode ini didapatkan dari modal awal dikurangi dengan total laba berjalan dan prepay. Jadi modal ini dikurangi dengan ini, menghasilkan modal akhir sekian. Selanjutnya ada contoh neraca. Di sini ada contoh aktiva lancar terdiri dari kas dan bank sebesar sekian, piutang dagang sebesar sekian, perlengkapan kantor sebesar sekian. Selanjutnya ada aktiva tetap terdiri dari peralatan kantor sebesar sekian, kendaraan sebesar sekian, bangunan sebesar sekian, tanah sebesar sekian. Ini semua masuk ke dalam aset perusahaan. Nah, dari total ini semua didapatkan total aktiva sebesar sekian, yaitu total dari keseluruhan ini. Selanjutnya ada hutang jangka pendek, yaitu hutang usaha sebesar sekian. Kemudian ada hutang jangka panjang, yaitu hutang bank sebesar sekian, dan modal pemilik sebesar sekian. Kemudian ada total pasiva sebesar sekian, yaitu total dari keseluruhan hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Next, ada contoh laporan arus kas. Dapatkan saldo kas awal periode sebesar sekian. Kemudian ada arus kas masuk, terdiri dari penerimaan piutang sebesar sekian, ada penerimaan penjualan tunai sebesar sekian, ada penerimaan pendapatan bunga sebesar sekian, kemudian ada macam-macam kas masuk sebesar sekian. Ini seharusnya geser ke sini. Kemudian didapatkan jumlah kas masuk sebesar sekian. Jumlah kas masuk ini didapatkan dari saldo kas awal ditambah dengan jumlah kas masuk atau total arus kas masuk ini, didapatkan jumlah kas masuk. Lanjut untuk arus kas keluar. Terdapat pembelian tunai sebesar sekian,
pembayaran hutang usaha sebesar sekian, pembayaran hutang bank sebesar sekian, macam-macam kas keluar sekian. Ini dua ini harusnya geser ke sini. Kemudian didapatkan jumlah kas keluar sebesar sekian. Total dari arus kas keluar. Kemudian menghasilkan saldo kas akhir periode sebesar sekian. Saldo kas akhir periode didapatkan dari jumlah kas masuk dikurangi jumlah kas keluar yang menghasilkan saldo kas akhir. Ya, baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.